Selamat pagi semuanya. Baik, sebelum kita masuk ke dalam kelas, siapkan dulu di luar, saya siapkan jam depan. Oke? Juga, Greg, hari ini di jadwal pembelajaran kita untuk kelas angkatnya, kita akan belajar yang kelas 4 itu PKN tentang keberagaman, dan yang kelas 5 IPA ya, tentang metamorfosis. Bisa dipahami? Bisa. Siapa yang paling rapi nanti dia masuk duluan ya. Siap, Greg? Oke, ini yang paling rapi ya, silakan masuk ya. Ya, silakan. Baik, selamat pagi semuanya. Semuanya sehat? Makan belum? Belum makan? Sudah semua. Oke. Sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu. Silakan yang kelas 5 pimpin doanya. Silakan satu orang maju. Siapa namanya? Itu ada beda. Sama dengan. Baik, terima kasih. Baik, kita cek dulu kehadirannya ya. Yang untuk kelas 4 dulu. Agustinus Randy sudah hadir. Linda Sri Utami ada. Natalia ada. Putri Aisyah, Silvanus Ari ya. Kemudian yang kelas 5 angkat tangan ya kalau yang absen. Albanus Mikael JP tidak. Yunsius Daniel, Stefani Nuri, Victorius Iskandar, Widya, Yosef, semua ya. Baik, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, silakan kita berdiri, kita sama-sama menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Tahu semua lagunya? Tahu? Tahu tak? Dari Sabang sampai. Ya, ya. Semangat ya nyanyinya. Berdiri. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke. Tangan. Tujuan pembelajaran kita hari ini, apa sih tujuannya setelah kita belajar? Ini kalian diharapkan tidak boleh sedangkan untuk yang kelas 4 dulu ya. Hari ini kita belajar PKN, materinya tentang keberagaman di sekolah ya kan. Untuk tujuan pembelajarannya yang pertama ya, siswa akan
keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa dapat memberikan contoh sikap menghargai keberagaman di lingkungan sekitar. Ya. Yang ketiga, menunjukkan perilaku toleransi dalam kegiatan sehari-hari. Itu ya, untuk yang kelas 6. Kemudian untuk yang kelas 5, dengarkan tujuan pembelajarannya hari ini. Hari ini kita pelajarannya ilmu pengetahuan alam, yang dimana materinya adalah metamorfosis pada hewan. Dengarkan tujuan pembelajarannya untuk yang kelas 5. Setelah mengikuti pelajaran, kalian peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian metamorfosis. Apa sih metamorfosis? Kemudian mengidentifikasi jenis-jenis metamorfosis, baik metamorfosis sempurna atau metamorfosis tidak sempurna. Beserta contohnya. Ya, apa sih hewan yang metamorfosis tidak sempurna? Kenapa? Ya, tidak sempurna dong. Kenapa? Karena tahap perkembangannya tidak terlalu mengalami banyak perubahan. Kemudian yang ketiga, menunjukkan sikap teliti, ingin tahu dan peduli terhadap makhluk hidup. Jadi kita mulai dulu untuk yang kelas 4, kita berkelompok dulu ya, menjadi 2 kelompok. Ini kelompok pertama, ini kelompok kedua ya. Kemudian yang ini juga kita bikin kelompok, bikin 3 kelompok saja. Ini kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3 sendiri. Paham? Nah, silakan diatur bangkunya saling berhadapan. Ini juga ini boleh 3 kelompok juga. Ini kelompok sendiri, ini kelompok sendiri di bawah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Untuk yang kelas 4 dulu saya jelaskan ya. Di sini Bapak telah menyediakan gambar keberagaman ya, mengenal bermacam ragam ya, agama, budaya dan lain sebagainya di sekitar kita ya. Nanti yang kelompok ini itu keberagaman agama ya. Kemudian yang kelompok ini itu keberagaman pakaian adat, apalagi rumah adat dan seninya ya. Kemudian yang di sana keberagaman rumah adat. Paham ya? Oke, kalian cek dulu, diteliti ya. Kemudian nanti akan dikasih tugas berikutnya. Kalian pahami saja. Nah, sedangkan untuk kelas 5 saya akan kasih gambar tentang metamorfosis. Di sini ada 6 gambar. Nanti silakan kalian teliti mana metamorfosis sempurna dan mana metamorfosis tidak sempurna. Nanti kalian gantian mempresentasikannya di depan, dijelaskan kenapa sih ini tidak sempurna, alasannya apa, kenapa ini sempurna, alasannya apa. Kasih penjelasan seperti itu ya. Oke. Langsung ditulis saja di situ jawabannya. Baik, silakan kalian diskusikan
bersama kawan, ya. Baik yang pelajaran IPA untuk kelas 5 dan pelajaran PKN untuk kelas 4. Kalau tidak paham silakan ditanyakan. Ya, boleh tulis nama kelompoknya saja. Nama siapa dengan siapa. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Yang kelas 5 ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Ya. Ada yang sudah selesai? Yang mana yang sudah selesai? Yang kelas 5 sudah? Yang kelas 4 sudah? Belum? Oke. Sambil nunggu yang kelas 4 selesai, silakan untuk kelas 5 maju ke depan ke kelompok dan menyampaikan hasilnya kepada kawan-kawan yang kelas 5. Ya, silakan. Ya, silakan di sini langsung. Ya. Oke, ini kelompok 1, silakan memperkenalkan diri dulu. Silakan bacakan hasilnya. Yang pertama gambar apa itu? Gambar apa itu? Apa binatangnya itu? Oke, iya jelaskan saya. Ya, silakan. Karena kalau tidak ada pengalaman lanjut. Yang kedua gambar apa? Jagung. Sempurna. Oke, silakan. Tidak. Ikut. Sama ya, dari dia sampai ke dewasa bentuknya sama. Lanjut. Belalang tidak sempurna. Ya sama. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok. Ini hasil pekerjaannya dinilai sangat baik ya. Baik, berikutnya kelompok 2, silakan. Perkenalkan diri dulu. Ya. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2.
diskusinya. Nah, ya itu gambar apa tuh? Sempurna. Kenapa alasannya sempurna? Karena dari perkembangannya itu mengalami perubahan, ya berbeda-beda. Lanjut. Oke. Capung dewasa bagus sekali. Lanjut. Tidak sempurna, apa yang tidak sempurna? Ratap tidak sempurna. Kenapa ratap tidak sempurna? Karena tidak ada perubahan. Nah, dari telur, dan telur apa itu? Berudu, kemudian jadi katak. Nah, jadi tidak banyak perubahannya. Nah, berarti dia tidak ikut ke coa. Coa itu tidak sempurna. Kenapa? Karena bentuknya tidak mengalami banyak perubahan dari apa namanya kecoa yang baru menetas sampai kecoa dewasa sama. Itu ya. Lanjut. Belalang. Belalang tidak sempurna. Kenapa? Sama. Oke, lanjut. Sempurna itu binatang apa? Semut. Karena apa? Ya, berubah dari telur, larva, ke kompor, sampai ke semut dewasa. Baik, kasih tepuk tangan dulu untuk kita. Bagus sekali jawaban untuk kelas 5 ya. Sambil menunggu kelas 4 selesai mengerjakan tugas diskusinya, saya jelaskan dulu untuk yang kelas 5. Tolong diperhatikan. Baik. Metamorfosis itu berasal dari bahasa Yunani. Apa sih maksudnya? Meta itu artinya berubah. Ya, meta itu artinya berubah, dan sedangkan morphs itu artinya bentuk. Kalau digabungkan metamorfosis itu adalah perubahan bentuk. Ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Dia berubah bentuknya, cuma dia tidak sempurna. Maksudnya seperti apa? Contoh, kayak belalang. Kalau belalang itu dari telur, ya, ke belalang yang baru menetas, anak-anak belalang, sampai ke belalang remaja, dewasa, bentuknya sama, sehingga itu yang disebut tidak sempurna. Nah, sedangkan metamorfosis yang sempurna, apa contohnya? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kupu-kupu. Bisa jelaskan kenapa kupu-kupu disebut metamorfosis sempurna? Banyak perubahan. Contoh dari telur jadi daulat, jadi dan kepompong jadi banyak perubahannya. Jadi ada berapa tahap perubahan? 4 sampai 5 perubahan. Telur, larva, kepompong. Sedangkan yang tidak sempurna paling banyak itu 3 perubahan. Dari apa namanya? Oh iya, 2. Biasanya 2 sampai 3. Contoh kayak kecoa, dari telur kecoa, udah. Terus kemudian kodok atau katak, perubahannya dari telur. Jadi kenapa dia disebut tidak sempurna? Karena ya perubahannya tidak terlalu bagus. Ya. Kemudian untuk siklus kupu-kupu itu sendiri saya sudah sampaikan tadi. Jadi dia ada 4 siklus, dari telur
sempurna. Ya, dia tidak terlalu banyak berubah. Itu bedanya metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Contoh, ada telur, kemudian hewan muda itu tadi ya disebut nimfa namanya. Ya, jadi saya tulis di depannya. Metamorfosis sempurna. Yang sempurna ya. Yang sempurna. Ya, itu tahapannya dari telur, apalagi tadi larva, atau yang dewasa. Nah, kalau hewan lain itu berarti dia sempurna sudah. Ya, kalau larva tahu larva? Apa larva? Nah, pintar sekali. Kasih tepuk tangan dulu untuk Fatima. Ya, seperti itu. Kemudian yang tidak sempurna. Kenapa disebut tidak sempurna tadi? Karena tidak mengalami banyak tahapan. Ya, contoh, dia dari apa saja? Kalau yang tidak mengalami banyak tahapan, nah, kalau kodok ada bludru ya. Kemudian namanya itu yang bludru tadi itu nimfa namanya. Dia masuk ke bagian nimfa. Ya, kemudian baru imago. Imago itu kodok. Kalau dia kodok yang sudah dewasa. Kalau nimfa ini bisa digolongkan di bludru kan? Gitu ya. Oke, kasih tepuk tangan untuk yang kelas 5. Jadi untuk yang kelas 5 kita sambil nanti kelas 4 mempresentasikan, saya kasih lagi nih tugasnya nih. Nah, jadi kalian nanti kasih nomor 1 yang mana, nomor 2 yang mana, nomor 3 yang mana. Ini juga yang ini sama-sama. Boleh ini. Untuk kelas 4. Mana suaranya kelas 4? Kasih semangat dulu kelas 4. Saya ajarin tepuk dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2. Ya, 2. Tepuk 3. Tiganya ke atas. Tepuk 4. 4. Tepuk 5. Nah, coba lagi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, yang udah? Tadi dulu. Silakan maju ke depan kelompok 1. Nanti memperkenalkan diri dulu sama kawan-kawan, kemudian baru sebutkan hasil diskusi. Ya. Ya. Bentar ya. Ya, sebentar dulu. Ini apa? Untuk kelompok 1 kelas 4 silakan perkenalkan diri dulu, baru ya, silakan. Lanjut hasil diskusinya.
situ perbedaannya? Pemuka agama Islam adalah kasih tepuk tangan dulu untuk lanjut kelompok 2. Silakan itu. Ya, sebentar ya. Ya, silakan perkenalkan namanya dulu. Ya, apa lagi? Itu daerah mana? Ini daerah tadi kalian saja. Dan kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan dibacakan langsung. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Di Sulawesi Selatan itu ada rumah adatnya namanya Tongkonan. Kemudian di Papua ada rumah adatnya Konan. Kemudian di Jawa Timur ada Joglo. Kemudian Kalimantan Tengah ada rumah adatnya Kuta. Baik, untuk yang kelas 4 kita kasih tepuk tangan dulu. Baik, untuk yang kelas 5. Oke, yang ini kita kumpulkan saja, kita presentasikan. Baik. Kita ambil kesimpulan dulu untuk pelajaran kita hari ini, ya. Kelas 5, ya. Untuk kelas 5, kesimpulan pelajaran hari ini, metamorfosis itu terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, dan metamorfosis ini yang sempurna, yang seperti itu contohnya dari telur. Itu yang sempurna. Yang tidak sempurna tetap kodok. Apa lagi? Nah, dari telur, duduk, jadi kalau boleh kita simpulkan, ya, metamorfosis yang sempurna itu perubahan bentuk tubuh sempurna
ya. Seni agama apa lagi? Pakaian adat, apa lagi? Budaya, bahasa, itu keragaman yang ada di sekolah ini. Jadi keberagaman itu menjadi sebuah ciri khas yang ada di Indonesia. Ini harus dipertahankan keberagamannya, bukan untuk mencerai-beraikan, tetapi untuk menyatukan. Ya, karena kalau ada perbedaan, disitulah terjadi toleransi. Kalau dia di segi agama, toleransi antar umat beragama. Bagaimana kita saling menghormati antar umat agama, yang dimana misalnya agama lain melakukan ibadah, agama satunya bagaimana caranya supaya tidak mengganggu agama lain yang sedang beribadah. Baik, kasih tepuk banyak dulu untuk kalian. Oke. Tadi yang di sini saya sudah ajarin 1, 2, 3, 4, 5. Ini belum? Oke. Sekarang kita kasih contoh mereka. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Oke, lihat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Cepat. Kali lagi. Tepuk 5. Ini 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Coba. Tepuk 5. Kasih tepuk tangan sekali lagi. Baik. Jadi pelajaran kelas rangkapnya untuk kelas 4 PKN dan kelas 5-nya IPA kita cukupkan sampai di sini ya. Jadi untuk PR di rumah, pekerjaan rumah, untuk yang kelas berapa tadi 4 ya, itu silakan kalian lihat di lingkungan kalian perbedaan atau keragaman di masyarakat itu apa saja, di lingkungan rumah saja ya, atau di dalam keluarga beda mama sama bapak apa sih ya, itu keberagaman, atau dengan tetangga keberagamannya seperti apa. Cari 5 ya perbedaan, tetapi bukan untuk membandingkan, tetapi untuk menyatu. Kemudian tugas untuk kelas 5, silakan nanti kalian cari binatang, cari kupu-kupu, cari semut, apalagi kecoa. Kalian teliti ya, diteliti ya apa jenis binatangnya, silakan cari binatang, 1 orang 1 ekor. Kemudian kalian cek apakah itu binatang dengan metamorfosis sempurna atau metamorfosis tidak sempurna. Bisa dipahami kelas 5? Bisa. Kelas 4? Bisa. Saya rasa untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, tadi kelas 5 sudah